Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 29 Juli 2020, tertulis dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 4 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Harta dalam bejana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabatku yang terkasih, kalau ditanyakan kepada kita, apa harta yang paling berharga dalam hidup kita? Tentu banyak jawaban yang bisa kita berikan, bahkan seperti lirik lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ada juga yang memberikan jawaban, harta yang paling berharga dalam hidupku adalah kesehatan. Namun melalui firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa harta yang paling berharga itu adalah harta rohani, iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Ini adalah sebuah analogi yang disampaikan Rasul Paulus tentang harta dalam bejana tanah liat. Kita tahu bejana yang terbuat dari tanah liat itu sifatnya rapuh, mudah pecah, dan dapat digantikan dengan bejana yang lain yang terbuat dari besi, dari kaca, atau dari apapun itu. Ini mau menegaskan bahwa kehidupan Rasul Paulus adalah kehidupan yang mudah retak, mudah pecah, mudah diombang-ambingkan. Dan kehidupan kita juga seperti itu. Secara manusiawi, akal pikiran kita akan berkata, aku adalah manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini yang kemungkinan mudah diombang-ambingkan oleh arus kehidupan, yang mungkin juga terombang-ambing oleh gaya hidup di duniawi, yang mungkin juga terombang-ambing karena kenikmatan duniawi. Namun sebagai orang Kristen, kita harus mengaku walaupun tubuh saya lemah, namun iman saya kuat. Dan harta yang ada dalam diri saya itu adalah iman percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita, proses kehidupan kita, terjadi yang namanya reshuffle, revolusi, perubahan, yang saat ini sangat-sangat dibumingkan kehidupan untuk merubah segala sesuatunya, baik itu struktur kepemimpinan, struktur kepegawaian, dan lain sebagainya. Dan kita manusia sifatnya sementara. Di saat kita beranjak di usia, lanjut usia, tentu kita akan kehilangan tenaga. Kita kehilangan kekuatan, kita kehilangan daya akal pikiran yang tidak sama seperti di saat kita muda. Supaya kita tetap bersinar, bercahaya, menjadi terang, hidup kita selalu dipenuhi dengan kebenaran, mari kita isi hati kita, pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berseru seperti apa yang dikatakan
Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Injil Lukas 17 ayat 10b, di mana Tuhan mengatakan kepada mereka, katakanlah, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Di sini kita harus mengaku bahwa diri kita ini lemah. Fisik kita ini lemah. Kesehatan daya imun kita ini lemah. Namun semuanya itu bisa menjadi sebuah kekuatan kalau kita hidup di dalam iman, kepercayaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Biarlah Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa dan anugerahnya yang memberi kekuatan kepada kita, walaupun tubuh kita sudah rentan, tubuh kita sudah lemah, tetapi iman kita tidak tergoyahkan. Dan itulah yang menjadi harta yang paling berharga dalam diri kita. Jadikanlah itu sebagai kekuatan bagi kita, walaupun kita bejana yang terbuat dari tanah liat, namun bejana itu boleh dilihat semua orang. Harta, iman, kepercayaan, berkat Tuhan yang melimpah bagi kita boleh dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Mintalah kekuatan seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam Injil Lukas 17 ayat 5 dikatakan, tambahkanlah iman kami. Itulah yang kita minta kepada Tuhan, supaya harta kita itu tidak dirampas oleh si iblis, supaya iman kita itu tetap berdiri kokoh. Dan katakanlah, segala sesuatu yang kumiliki, semuanya itu berlimpah-limpah hanya karena kasih Tuhan, hanya karena kebaikan Yesus Kristus. Tetaplah kita menjadi terang bagi dunia, sebab dikatakan di dalam Injil Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Tunjukkanlah imanmu, jangan takut, jangan gentar, sebab Tuhan memberi kekuatan. Walaupun kita dihina, Tuhan memberi penguatan. Walaupun kita ditindas, kita tidak akan merasa lelah, kita tidak akan pernah putus asa, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bimbinglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga iman kami, harta yang paling berharga yang kami miliki itu tidak goyah dan tidak dirampas oleh si iblis. Biarlah nikmat dunia ini menjadi sukacita bagi kami di tengah-tengah dunia ini, namun janganlah nikmat dunia menggoyahkan iman percaya kami dan ketetapan keteguhan hati kami untuk tetap percaya dan mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ini, supaya mereka memperoleh berkat, kekuatan, dan kasih anugerah yang daripada-Mu. Berkati setiap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, baik di rumah, di ladang, di sawah, di perkantoran, maupun di tempat-tempat pekerjaan lain, di mana mereka setiap hari mengais rezeki, supaya semuanya itu menjadi berkat dan sukacita dalam hidupnya, dan juga di tengah-tengah keluarganya, sehingga hidup mereka yang terberkati senantiasa selalu menjadi berkat bagi sekitar mereka. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.